Halo, perkenalkan nama saya Raja Distira Adi Priyanka dengan nomor absen 03. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mesin packing cans. Seperti berikut instalasi mesinnya. Cara kerja dari mesin packing cans ini yaitu untuk mengemas kaleng. Proses terjadi apabila tombol start ditekan. Setiap sensor mendeteksi 4 buah kaleng di konveyor 1. Silinder stopper maju untuk menghalangi kaleng dan terdapat display counter. Unit pick and place diwakili dengan satu semi rotary dan vakum untuk mengambil 4 kaleng secara bersamaan dan memutarnya 90 derajat, kemudian diletakkan di box yang terdapat di konveyor 2. Konveyor 2 bergerak. Langkah proses berjalan secara kontinu di sistem ini dan akan berhenti apabila tombol start itu ditekan. Kemudian saya akan menjelaskan apa saja komponen yang dibutuhkan untuk sistem mesin packing cans ini. Yang pertama ada 2 buah tombol, yaitu tombol start dan tombol stop, yang dialamatkan untuk tombol start di 0000 dan tombol stop 0002. Kemudian sensor induktif yang dengan simbol B1 dengan alamat 0001. Kemudian terdapat motor DC dengan simbol M1 dengan alamat 100, M3 dengan alamat 10004, dan M4 dengan alamat 10005. Terdapat juga solenoid untuk menggerakkan silinder dengan simbol Y1 dengan alamat 10002. Terdapat juga vakum dengan simbol vakum dengan alamat 10003. Yang terakhir terdapat motor semi rotary dengan simbol M2 dengan alamat 10001. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang sequential program untuk mesin packing cans tersebut. Yang pertama, tombol start ditekan. Ketika tombol start ditekan, maka akan menggerakkan motor 1 atau konveyor pertama. Kemudian, kaleng berjalan. Setelah 4 kaleng terdeteksi oleh sensor induktif, maka akan mengaktifkan counter. Dan counter aktif akan mengaktifkan silinder 1 atau solenoid 1 Y1 dan mematikan motor 1 atau konveyor. Kemudian timer 0 akan aktif. Setelah timer aktif, akan mengaktifkan timer 1 atau timer berikutnya dan juga disertai vakum aktif. Otomatis 4 buah kaleng yang terdapat di konveyor 1 akan tertarik. Setelah itu T2 aktif atau timer 2 aktif, yang juga akan mengaktifkan motor 2 atau motor semi rotary. Setelah timer 2 aktif, motor ketiga akan aktif beserta timer 3 dan juga akan menonaktifkan motor kedua. Jadi motor ketiga itu untuk menggerakkan dari konveyor 1 memindahkan ke konveyor 2. Setelah T3 aktif, akan menonaktifkan motor ketiga dan juga
vakum, sehingga botol akan diletakkan atau kaleng akan diletakkan di box yang sudah ada di konveyor 2. Dan ketika itu juga timer keempat akan aktif. Setelah timer 4 aktif, mengaktifkan timer 5 dan juga mengaktifkan motor 4 atau konveyor kedua. Setelah timer 5 aktif, akan menonaktifkan motor 4 atau konveyor 2 akan berhenti bekerja. Dan juga silinder 1 akan mundur kembali. Sehingga proses akan berulang dari awal atau berjalan kontinu. Sistem ini bisa diberhentikan apabila kita menekan tombol stop. Dan begitulah penjelasan dari diagram sekuensial dari mesin packing cans ini. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Victor Dragon Kristiawan dari Prodi Mekatronika angkatan 2019 dengan NIM 191113026. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menunjukkan dari tugas akhir mata kuliah teori PLC. Di sini saya akan menjelaskan program PLC yang ada pada CX Programmer. Ini adalah aplikasi packing cans. Prosesnya, tombol start ditekan, motor konveyor 1 berjalan membawa kaleng. Tiap sensor mendeteksi 4 kaleng. Setelah mendeteksi 4 kaleng, silinder stopper maju untuk menghalangi kaleng. Dan di proses ini menggunakan counter. Selanjutnya, unit pick and place diwakili dengan satu semi rotary vakum mengambil 4 kaleng bersamaan, lalu memutarnya 90 derajat, kemudian diletakkan di box yang ada di konveyor kedua. Selanjutnya, konveyor 2 bergerak 1 langkah, dan yang terakhir, proses berlangsung kontinu dan akan berhenti jika tombol stop ditekan. Langsung ke CX Programmer. Tombol start ditekan, sensor mendeteksi 4 kali, maka outputnya ada di bawah sini. Motor 1, Y1, vakum, motor 2, motor 3, motor 4. Untuk motor 1 ini konveyor 1 yang membawa kaleng. Lalu ada Y1, ini adalah silindernya yang menyetop apabila 4 kaleng telah terdeteksi oleh sensor. Motor 2 yaitu ada pada rotary, semi rotary di atas vakum yang memutar 90 derajat. Lalu ada vakum. Vakum di sini akan mengambil kaleng dari motor konveyor 1 ke konveyor 2. Ada motor 3 yang akan memindahkan vakum tersebut dari konveyor 1 ke konveyor 2. Lalu motor 4 akan ada pada konveyor kedua yang akan menggerak satu langkah agar kotak pada di sini terisi oleh kaleng semuanya. Langsung ke simulasinya. Kita start simulasi. Oke, tombol start aktif. Sensor mendeteksi 4 kaleng. Jadi di sini akan hidup mati sampai 4 kali ya. Ada nilainya di sini. Tadi habis hidup sekali jadi 3, terus ada 3 lagi harus hidupkan, hidup mati. Nah, lalu bawah ini tadi motor 1 sudah bergerak, Y1 bergerak, vakum menyedot, motor 2 hidup, motor 3 hidup, motor 4 jalan. Kita ulangi lagi ya.
Ya, seperti ini motor 2 hidup, motor 3 hidup, dan motor 2 mati. Lalu motor 4 jalan 1 langkah. Ulangi lagi. Ya, ini vakum hidup. Terus mati melepaskan motor 4 hidup. Balik lagi ke motor 1. Dan proses ini akan continue, berkelanjutan. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung ke HMI yang ada pada CX Designer, yang akan nanti dijelaskan oleh Adiel. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Adiel Kevin Kastiatriawan. Saya NIM 19113031. Saya akan menjelaskan tentang HMI pada mesin packing cans. Yang pertama, di sini terdapat tombol start dengan alamat 000. Yang kedua, terdapat tombol stop dengan alamat 0002. Yang ketiga, ada sensor P1 dengan alamat 00001. Lalu ada Y1 dengan alamat 10002, terdapat vakum dengan alamat 10003, terdapat juga motor dengan alamat 100, dan terdapat juga motor 2 dengan alamat 101, dan terdapat juga motor 3 dengan alamat 104. Lalu yang terakhir, terdapat juga motor 4 dengan beralamatkan 10005. Nah, pada HMI tersebut saya akan mencoba mensimulasikan pada program CX yang telah dibuat. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk mensimulasikan program yang telah dibuat dengan menghubungkannya dengan HMI. Sini telah muncul HMI-nya. Nah, sistem akan menyala jika tombol start ditekan. Lalu motor 1 akan menyala. Lalu sensor akan mendeteksi sebanyak 4 kali. Ini 1 akan aktif, lalu vakum aktif, lalu motor 2 aktif, motor 3 aktif, vakum mati, motor 4 aktif, lalu motor 1 aktif, dan sistem akan berulang.